Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 5 Padangkete. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menyimak presentasi program yang akan saya tayangkan di dalam kombel sekolah kita SD Negeri 5 Padangkete. Ini merupakan program dari rencana tindak lanjut, yaitu berkelanjutan dari PKG PJOK yang sudah saya jalani selama ini. Ini merupakan tugas akhirnya, karena harus mengimbaskan suatu program, rencana program di kombel sekolah. Program yang akan saya imbaskan di kombel ini yaitu bernama SESAK, akronim dari Senam Sabtu Asik. Saya lanjut. Latar belakang dari program yang saya buat yaitu dari gaya hidup di era modern ini, di mana banyak dari siswa yang aktivitas geraknya masih minim karena dari menggunakan elektronik yang lama, kemudian kebanyakan bermain, tugas yang padat juga. Dan kesehatan fisik ini sangat penting untuk pembelajaran di sekolah. Karena kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi kesehatan, kebugaran, dan konsentrasi siswa. Dengan melaksanakan program ini secara rutin diharapkan siswa memiliki kebiasaan baik dalam berolahraga yang dapat meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajarnya. Oleh karena demikian, saya di sini mengadakan program di SD Negeri 5 Padangkete ini, Senam Sabtu AC ini, di mana itu bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, partisipasi aktif, mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap kesehatan pribadinya. Tujuan dari program ini ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan siswa, di mana dengan motivasi siswa yang aktif bergerak dengan senam yang menyenangkan. Yang kedua, merangsang kreativitas dan inovasi siswa, yaitu dengan kita memberi siswa kebebasan untuk merancang senamnya sendiri sesuai minat dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Siswa dilibatkan dalam peran-peran penting yang mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinannya. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan pribadinya. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Di sini capaian utama dari program ini yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran fisik siswa. Siswa dapat mengukur dan merasakan dampak positif dari kebugaran mereka melakukan program senam ini. Yang kedua, kemampuan kolaborasi dan kepemimpinan, yaitu siswa dapat berkolaborasi dengan teman dan memimpin aktivitas fisik bersama-sama dengan temannya. Yang ketiga, inovasi dalam program senam. Siswa mampu merancang senam yang kreatif dan sesuai minat mereka. Yang keempat, kepedulian terhadap kesehatan dan gaya hidup aktif. Itu siswa termotivasi untuk menjaga gaya hidup aktif di luar kegiatan sekolahnya, tidak hanya di dalam sekolah saja. Langkah-langkahnya. Yang pertama, guru memberikan pengantar tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran. Kemudian siswa berdiskusi untuk mengungkapkan minat mereka terkait aktivitas fisik dan senam. Kemudian merancang program sesuai dengan ide dan masukan siswa. Mensosialisasikan program yang telah dirancang kepada guru-guru serta siswa untuk diketahui oleh seluruh warga sekolah. Dan siswa mempersiapkan jenis senam kreasi yang akan ditampilkan dengan keinginan masing-masing bersama kelompok. Selanjutnya, siswa membuat rangkuman hasil dari menyematkan dokumentasi kegiatan. Dan terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan bersama oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh siswa.
Hasil yang diharapkan dari program ini yaitu siswa memahami manfaat senam tentunya. Kemudian siswa memiliki program senam yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sehingga merasa terlibat dan termotivasi untuk melakukan kegiatan. Kemudian siswa mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan kolaborasi dalam kegiatan nyata yang melibatkan teman-teman mereka. Yang terakhir, siswa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri dan menyadari dampak positif bagi kesehatan mereka. Ini merupakan struktur program dan mitra komunitas belajar. Program SESA ini merupakan program kokurikuler, di mana struktur programnya yaitu penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah, koordinator programnya saya sendiri sebagai guru olahraga, dan kelompok siswa terbagi dalam beberapa tim dengan peran spesifik seperti tim pemimpin senam, tim dokumentasi, dan tim evaluasi. Mitra dalam komunitas belajar. Deskripsi program, nama programnya SESA, Senam Sabtu Asik, kemudian jenisnya kokurikuler, tujuannya meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa kelas 5 dan 6, diambil di fase C. Kemudian untuk skala programnya, target siswa yang kita ambil di program ini adalah kelas 5 dan kelas 6. Itu setidaknya dari jumlah dari kedua kelas 5 dan kelas 6 berjumlah 29 orang. Pengaturan programnya yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu dari jam setengah 8 sampai jam 9. Tempatnya di lapangan atau di ruang kelas. Kemudian durasi programnya berlangsung selama 1 semester, mencakup dari persiapan, implementasi, dan kompetisi senam kreatif di akhir semester. Jadi di awal semester kita merencanakan, kemudian sambil mengimplementasi selama pembelajaran 1 semester, nanti di akhir semester anak-anak akan mempresentasikan atau mempraktekkan senam yang mereka buat. Kemudian pemetaan aset, yaitu guru yang masih muda dan energik, perangkat audio, kemudian halaman yang luas, dan orang tua siswa mendukung kegiatan program ini. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, yaitu ada beberapa aset, yaitu aset manusia yang memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki siswa dengan kekuatan yang dimiliki oleh guru untuk menuntun siswa menuju program KOMEL ini. Kemudian aset fisik, sarana dan prasarana, aset lingkungan, yaitu halaman sekitar sekolah, aset politik, kewenangan kepala sekolah, kemudian aset sosial, norma yang berlaku, agama dan budaya berupa 5S, dan melakukan kegiatan berdoa dan sesudah kegiatan, kemudian aset finansial, sumber dana dari BOS. Strategi pemanfaatan sumber daya yaitu modal manusia, siswa dan guru berkolaborasi untuk kegiatan SESA ini. Kemudian modal fisik yaitu halaman sekolah, modal finansial yaitu dana BOS yang mendukung pembiayaan program ini, modal fisik, kewenangan Ibu Kepala Sekolah mendukung dan mengevaluasi terlaksananya program. Kemudian modal lingkungan yaitu memberikan kenyamanan untuk semua warga sekolah, modal agama, budaya 5S, dan budaya positif, serta modal sosial yaitu norma dan aturan yang kita sepakati nanti di kelas. Rencana evaluasi, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan bersama kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan perwakilan siswa nanti. Pihak yang mengumpulkan informasi adalah saya sendiri dan guru kelas lainnya, dan alat pengumpulan data berupa wawancara dan refleksi murid. Itu nanti kita mengumpulkan murid di halaman, kemudian merefleksikan bersama-sama dari hasil kreasi senam yang mereka buat. Kemungkinan tantangan. Tantangan yang mungkin kita alami dari
program ini, yaitu perbedaan motivasi dan minat siswa. Karena kita ketahui tidak semua siswa menyukai senam ya, mungkin minatnya ada yang ke sepak bola, ada yang voli, olahraga lainnya. Itu untuk tantangannya. Tapi untuk solusinya dengan kita menjalankan program ini, jadi kita bebaskan ke kelompok-kelompok anak, pilih senam yang mereka sukai, gerakannya bebas, kemudian musiknya juga bebas dari mereka sendiri. Nanti mereka yang berkreasi sendiri. Itu untuk solusi dari tantangan yang kita hadapi di program ini. Demikian program asik yang saya buat di komunitas ini. Untuk waktu mungkin ada dari Bapak Ibu Guru atau Ibu Kepala Sekolah memberikan masukan atau tambahan untuk menyempurnakan program yang saya buat ini. Terima kasih. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Linda dalam kegiatan atau pemaparan yang telah Bu Linda sampaikan pada hari ini di Komel kita. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali Bu Linda atas nanti kegiatan rencana tindak lanjut yang akan Bu Linda lakukan yang merupakan hasil dari PKG PJOK. Ya. Nah, kemudian di sana nanti Bu Linda tentunya akan membuat sebuah program RTL yang berjudul Sesak, senam Sabtu asik. Nah, di sini yang menjadi hal yang saya garis bawah itu adalah merangsang kreativitas dan inovasi siswa. Nah, jadi nanti dalam kegiatan yang Bu Linda lakukan ini tentunya pasti tadi sudah disampaikan juga untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6 ya. Kelas 5 dan kelas 6, kemudian nanti programnya ini selama satu semester. Seperti itu satu semester. Begitu yang ingin saya sedikit konfirmasi pada Bu Linda bahwasannya nanti dari kegiatan ini anak-anak yang menciptakan senamnya sendiri. Iya. Karena di sini kan program ini kita pusatkan ke peserta didik, kita memberikan mereka suatu proyek di mana nanti saya sendiri yang akan sebagai koordinator proyek ini di kelas 5 dan kelas 6, kemudian mengelompokkan mereka mungkin dari sesuai absen atau campur putra dan putri. Nah, dari kelompok tersebut saya memberikan gambaran awal. Ini tujuan kita, yaitu membuat senam, akan ditampilkan nanti di akhir semester dari kelompok-kelompok yang ada. Kalian bebas berkreasi, pakai gerakannya atau musiknya bebas. Biar artinya gini Bu, karena kan kita nggak tahu kadang dari satu kelompok umpamanya 4 atau 5 orang nggak kesemuanya suka senam. Nah, mungkin dengan kita memberi kebebasan, mereka gerakannya bebas, yang penting tidak keluar dari zona gerakan yang vulgar, kita bebaskan mereka untuk berkreasi. Demikian. Baiklah Bu Linda, terima kasih. Berarti itu telah disampaikan sehingga saya selaku kepala sekolah menjadi terbayang nanti kegiatan RTL yang akan dilakukan satu semester. Satu semester. Ya, terima kasih banyak. Semoga nanti bisa berjalan. Ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang memberi masukan atau tambahan untuk program ini? Ya, Pak Rao, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, izin untuk memberikan masukan. Ya. Secara program ini sudah sangat bagus karena saya dengar tadi tujuannya sudah sangat bagus, yakni meminimalisir dampak penggunaan gadget yang kurang sehat karena jangan bergerak. Nah, mungkin sedikit masukan dan juga saran dari saya. Kemungkinan tadi kalau yang nggak salah dengar, Bu Linda juga sudah menyebutkan bahwa anak-anak dibebaskan untuk memilih musik ataupun memilih musik ya. Nah, di sana kan ada literasi digitalnya. Nah, kemungkinan tantangan juga yang Ibu akan temui adalah kemampuan siswa dalam mengoperasikan gadget. Dan juga software yang diperlukan. Nah, mungkin sedikit saran dari saya dalam pelaksanaan program ini
eh, diselingi juga kegiatan literasi digitalnya agar anak-anak juga mampu mengoperasikan gadget-gadget dan software yang ia perlukan, sehingga secara tidak langsung pertumbuhan mereka juga akan beriringan, ya, literasi digitalnya meningkat dan juga kesehatan fisiknya juga akan baik. Ya, mungkin sedikit. Ya, terima kasih Pak Raus atas masukannya. Kita juga mengetahui tidak semua siswa walaupun mereka sudah kelas 5 atau kelas 6 mahir megang HP atau bersosial media seperti itu. Mungkin dengan masukan dari Pak Rao itu sangat baik untuk program senam kita di Kombel ini. Terima kasih untuk Pak Rao. Untuk yang lainnya bagaimana? Pas. Sudah pas. Ya baik, mungkin demikian sudah dari Ibu Kepala Sekolah, dari Pak Rao juga sudah memberikan saya masukan dari Kombel, dari program di Kombel ini yang akan kita jalankan di semester depan. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru. Kemudian saya meminta maaf apabila dalam penyampaian program ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Untuk itu saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Stop. Bangun, ice breaking dulu. Keluar dari meja. Ya, biar leluasa bergerak. Kan Bapak Ibu guru bisa tambah-tambahan kan? Bisa apa tidak? Bisa. Nah, kita menyanyi hitung 1 tambah 1 pakai gerakan ya. Pak Muri jangan situ nake, bisa di sini bisa. Ya, pakai gerakan ya. Nah, ikuti ya, ikuti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ayo kerasin dikit. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ulangi lagi. Bu Man, semangat ya Bu Man. Pun ngeliat soal itunya begini. Ya, semangat sekarang. Ulangi ya. Ulang. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16.